Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Dia adalah film horor India yang dirilis pada tahun 2018 dan dibintangi oleh Naga Surya sebagai Krishna, Sai Pallavi sebagai Tulasi, dan Veronica Aurora sebagai Baby Dia. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Di awal film, memperlihatkan sepasang kekasih bernama Krishna dan Tulasi. Mereka menemui dokter kandungan bernama Sucita dan diketahui Tulasi hamil di usia remaja karena Krishna. Mereka berdua pun bingung karena mereka belum menikah dan masih kuliah. Mengetahui hal itu, keluarga sangat marah. Keluarga mereka sempat cekcok dan menyalahkan satu sama lain. Hingga akhirnya dokter Sucita pun menyarankan untuk menggugurkan anak tersebut. 5 tahun kemudian, mereka berdua pun akhirnya menikah. Ayah Krishna memberikan tiket bulan madu kepada mereka berdua. Akhirnya mereka berdua bulan madu ke pegunungan Simla. Namun di sana Tulasi terlihat tidak bahagia karena masa lalu mereka. Tulasi hanya sibuk menggambar tanpa memperdulikan Krishna dan hal itu membuat Krishna bingung, lalu mengambil buku gambar tersebut. Selama ini Tulasi selalu mengabadikan pertumbuhan anak yang dulu diaborsi dan menamainya dengan nama dia. Tulasi juga menambahkan, seharusnya mereka sudah punya anak berumur 5 tahun sekarang. Jadi selama bulan madu, mereka berdua tak menikmati momen bersama karena Tulasi merasa sangat sedih. Singkat cerita, mereka berdua pun pulang, bukan ke rumah orang tua, melainkan ke rumah baru yang sudah disiapkan oleh ayah Krishna di kota. Meski sudah punya rumah impian, Tulasi tetap terlihat bersedih mengenang masa lalunya dan berandai seandainya dulu dia tidak diaborsi. Krishna menasihati istrinya, memintanya untuk melepaskan masa lalu dan menjalani kehidupan yang bahagia tanpa membuang waktu memikirkan masa lalu. Kelak dia yang lain akan lahir di rumah ini. Mereka tak sadar, seorang anak perempuan berbaju putih yang selalu memandangi mereka berdua. Anak itu adalah arwah dia, bayi mereka yang sudah diaborsi 5 tahun silam. Dia sering memberitahukan keberadaannya dengan membunyikan mainan komedi putar, namun Tulasi tidak begitu memperdulikannya. Kini Krishna bekerja sebagai kontraktor bangunan, sedangkan Tulasi bekerja sebagai seorang dokter. Suatu hari, seorang bernama Murti datang menemui Krishna. Murti adalah teman yang dipenjarakan oleh ayah Krishna. Dia berpesan agar Krishna memberitahu Murti tentang kebebasannya. Kini hidup ayah Krishna tak akan tenang selama Murti masih hidup. Hal itu langsung disampaikan kepada ayah Krishna pada saat Krishna mengunjunginya di rumah baru. Ayah Krishna menjelaskan, Murti meminta uang lebih dari kesepakatan tip dalam pembelian rumah tersebut. Namun sang ayah tidak mau memberi dan malah menggugat kasus itu ke polisi. Krishna menyuruh ayahnya membayar saja yang Murti mau. Namun ayah tak mau, dia meyakinkan Krishna. Semuanya akan baik-baik saja. Tak lama kemudian Tulasi pulang kerja. Saat itu dia melihat kakeknya dengan penuh dendam. Dia lalu mengikuti kakek sampai ke rumahnya. Saat kakeknya tertidur, dia sengaja menghabiskan air di rumah kakek. Sehingga pagi harinya kakek pun memeriksa tangki air di atap rumah. Dia sengaja membuat kakeknya terjatuh. Setelah itu dia membuka jalan air, menutup tangki dan membiarkan kakeknya mati tenggelam. Saat adik Krishna bernama Satis hendak cuci muka, dia berteriak, air berubah menjadi merah darah dan ayah Krishna ditemukan tewas di dalam tangki air rumahnya sendiri. Semua orang terkejut dan bersedih. Saat ibu Tulasi datang ke pemakaman, dia melihatnya dengan tatapan sedih, seakan-akan ibu Tulasi adalah target dia selanjutnya. Tak lama pihak kepolisian datang untuk menyelidiki kasus kematian tersebut dan menanyai kronologinya. Satis menjelaskan, setelah mengunjungi rumah kakaknya, Satis tidak mengetahui kapan ayahnya pulang, dan Krishna nampak tidak percaya bahwa penyebab kematian ayahnya adalah bunuh diri. Mengingat ayah Krishna nampak sangat normal. Lalu para polisi tersebut melaporkan kejadian itu kepada Inspektur Raghavan. Namun Raghavan tidak memperdulikan dan asik nonton TV. Hal itu membuat Pak Komisaris kesal dan menyuruh si Raghavan untuk segera menyelidiki kasus tersebut. Keesokan harinya, si Raghavan bersama rekannya mendatangi rumah ayah Krishna. Namun bukannya fokus pada kasus, Raghavan malah fokus pada hidangan. Tak lama Raghavan dan rekannya menyimpulkan ada kemungkinan ayah Krishna meninggal karena pembunuhan. Mereka pun menanyakan kepada pihak keluarga, apakah ayah Krishna mempunyai musuh.
Lalu Krishna bersama Raghavan pergi menemui Murti. Namun Murti menegaskan dirinya tidak ada sama sekali berhubungan dengan kematian ayah Krishna. Murti juga menambahkan, jika dia ingin membunuh ayah Krishna, pasti sudah ia lakukan sejak lama. Krishna tak percaya begitu saja. Mereka berdua berdebat dan terjadi perkelahian kecil. Untungnya bisa dilerai oleh pihak kepolisian. Scene berlanjut. Setelah acara pemakaman ayah Krishna selesai, Krishna menjelaskan pada Tulasi bahwa ibu Krishna merasa terpukul atas kematian ayah Krishna. Dia berniat mengirim ibu dan Satis ke Amerika selama 6 bulan untuk mengatasi depresi ini. Oleh sebab itu, Krishna ingin menginap semalaman di rumah ibu dan menyarankan Tulasi memanggil ibunya ke rumah untuk menemani Tulasi. Krishna akan pulang besok setelah menyelesaikan pekerjaan di lokasi konstruksi. Tulasi memahaminya dan akhirnya dia pulang bersama ibu. Malam harinya, dia terlihat tak menyukai neneknya. Dia sengaja mengunci pintu kamar mandi hingga membuat sang nenek ketakutan. Untungnya Tulasi segera datang dan membantu ibunya. Pagi harinya ibu Tulasi akan pulang ke rumah. Namun ibu ingin berpamitan dengan Krishna terlebih dahulu, sehingga Tulasi pun mengantar ibunya ke lokasi konstruksi. Sayangnya Tulasi ada kerjaan mendadak dan terpaksa meninggalkan ibu pergi menemui Krishna sendiri. Ibu melihat Krishna di atas dan berinisiatif ke atas menggunakan lift. Ternyata lift itu sedang dalam proses pengecekan. Para tukang tak menyadari ada orang di dalam lift. Sedangkan dia sengaja membuat lift itu bergerak naik turun, hingga teknisi pun mematikan daya sepihak dan membuat kawat besi terputus dan lift terjatuh. Keesokan harinya, Krishna menanyakan di mana ibu mertua. Tulasi balik bertanya kepada suaminya, apakah kemarin Krishna tak bertemu sama ibu? Krishna bilang ibu tak pernah datang menemuinya, membuat keduanya panik. Tak lama, Krishna mendapat telepon yang mengabarkan kondisi ibu Tulasi. Mereka berdua bergegas ke lokasi konstruksi dan terkejut mendapati ibu Tulasi sudah tak bernyawa lagi. Kematian ibu Tulasi membuat paman syok dan kena serangan jantung, sehingga dia harus segera dilarikan ke rumah sakit. Sementara Tulasi masih meratapi kepergian ibunya. Keesokan harinya, Pak Murti menemui Krishna untuk berbela sungkawa. Pak Murti menegaskan tidak ada hubungan dengan apa yang terjadi pada keluarga Krishna. Dia berkata, memang benar aku marah pada ayahmu, tapi aku bukan orang yang jahat yang tega menghancurkan keluargamu. Jika kamu butuh bantuan, jangan sungkan menghubungiku. Lalu Pak Murti pun pergi. Di rumah, Krishna menghampiri Tulasi yang masih sedih. Dia pun terlihat memperagakan ibunya. Tulasi merasa bersalah. Seandainya Tulasi tak meninggalkan ibunya sendirian di proyek, mungkin ibu tak akan meninggal. Krishna menenangkan Tulasi dan berkata bahwa itu semua sudah takdir dan meminta Tulasi berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Lalu Tulasi meminta Krishna mengantarnya ke rumah sakit untuk membesuk pamannya. Namun sesampainya di rumah sakit, Tulasi tidak bisa menemui paman karena paman harus istirahat total. Krishna dan Tulasi bertemu kembali dengan Dokter Sucita. Namun dia nampak sangat membenci dokter tersebut. Sepertinya Dokter Sucita adalah target dia selanjutnya. Dia mengikuti Dokter Sucita di dalam mobil, sehingga perjalanan pun terasa aneh. Wiper menyala secara otomatis, membuat Dokter Sucita hilang kendali, dan terjadi kecelakaan yang menewaskan sang dokter. Scene berlanjut. Saat pemakaman Dokter Sucita, Tulasi dan Krishna ikut melayat. Kebetulan polisi yang berada di sana melihat mereka berdua. Polisi heran kenapa mereka berdua ada di sana. Krishna menjelaskan bahwa Dokter Sucita adalah dokter keluarga mereka. Mereka mengenalnya selama bertahun-tahun. Krishna menambahkan bahwa mereka berdua bertemu dengan Dokter Sucita kemarin di rumah sakit dan terkejut mendengar berita ini. Polisi pun mulai mencurigai Tulasi dan Krishna. Polisi membawa mereka berdua ke kantor untuk melakukan interogasi. Polisi menyimpulkan bahwa Tulasi ada hubungannya dengan ketiga kematian tersebut. Mereka berdua patut dicurigai karena Tulasi adalah orang terakhir yang mereka bertiga lihat. Tidak hanya itu, ketiganya meninggal dengan cara yang sama, yaitu mati karena lemas. Namun karena belum ada bukti yang kuat, mereka berdua pun dipulangkan. Lanjut cerita, setelah pulih dari rumah sakit, Paman Tulasi mengunjungi Tulasi dan Krishna di rumahnya. Paman disambut hangat oleh Tulasi dan Krishna, tapi lagi-lagi dia menatap Paman dengan tatapan sinis. Krishna pun harus pergi ke proyek. Paman menjelaskan kepada Tulasi entah dosa apa yang telah dilakukan keluarganya. Sang paman menyarankan untuk melakukan ritual pelebur dosa agar semua energi negatif akan meninggalkan keluarga mereka.
Namun Tulasi kurang yakin karena Krishna tidak percaya pada semua ini, tapi Tulasi berjanji akan berusaha meyakinkan Krishna. Setelah paman pergi, Tulasi melihat foto keluarganya. Dia kembali merasa sedih mengingat semua yang terjadi pada keluarganya. Namun saat itu Tulasi mulai menyadari bahwa kematian di sekitar mereka terjadi karena alasan yang sama. Tulasi teringat ketika dia hamil 5 tahun yang lalu. Saat itu ayah Krishna berniat menikahkan Tulasi dengan Krishna, namun ibu Tulasi tidak setuju mengingat Tulasi baru saja mengikuti ujian masuk medis. Keluarga Tulasi menginginkan Tulasi menjadi seorang dokter, sementara Krishna harus fokus pada karirnya. Mendengar hal itu, Dokter Sujita menyarankan untuk menggugurkan kandungan Tulasi. Keluarga pun setuju, terutama ayah Krishna, dan meminta untuk menggugurkan kandungan Tulasi sesegera mungkin. Mendengar hal itu, Tulasi minta maaf karena telah melakukan kesalahan. Tulasi menghampiri ibunya dan meminta untuk tidak melakukan ini. Namun sang ibu berkata, itu demi kebaikannya. Tulasi menghampiri pamannya. Namun paman berkata, jika Tulasi adalah putrinya, dia sudah membunuhnya. Harapan satu-satunya Tulasi adalah Krishna. Namun lagi-lagi, Krishna malah berkata, keluarga melakukan hal itu untuk kebaikan mereka berdua. Mereka telah setuju membuat kita menikah. Mengapa kita tidak bisa melakukan ini untuk mereka? Mendengar perkataan Krishna, Tulasi menjadi sangat lemas. Scene masih berlanjut. Dokter memasang infus ke tangan Tulasi dan melakukan aborsi. Tulasi menyadari kematian ketiga keluarganya karena alasan yang sama, yaitu turut andil dalam mengambil keputusan untuk melakukan aborsi. Ayah mertua, ibunya, dan sang dokter telah tewas. Tulasi berpikir bahwa korban selanjutnya adalah pamannya sendiri. Tulasi langsung menghubungi pamannya, namun saat paman mengangkat teleponnya, tiba-tiba kontainer jatuh menimpa paman, yang membuat paman seketika tewas di tempat. Tulasi khawatir, dia juga tahu pasti pamannya telah meninggal. Tulasi menyadari selama ini dia bersamanya. Mengingat kejadian aneh yang selama ini terjadi padanya, Tulasi memanggil nama dia. Lalu dia menanggapi dengan membuat komedi putar bergerak. Tulasi seakan tak percaya bahwa selama ini dia ada bersamanya. Lalu dia memanggil Tulasi dengan sebutan mama. Tulasi pun menangis. Sementara polisi menghubungi Krishna dan mengabari bahwa pamannya tewas tertimpa kontainer. Polisi pun bertanya apakah pamannya datang menemui Krishna atau Tulasi kemarin. Krishna menjawab iya. Setelah keluar dari rumah sakit, sang paman mengunjungi mereka hari itu. Krishna menelpon Tulasi untuk memberitahu kematian pamannya, namun Tulasi mendahului dengan mengatakan apakah dia mati. Krishna pun bingung dengan apa yang dikatakan oleh Tulasi. Dia lalu menutup teleponnya. Mereka berdua datang ke pemakaman sang paman. Saat itu Tulasi meminta agar Krishna tidak menjauh darinya. Sementara di kantor polisi, rekan kepolisian menjelaskan pada Subinspektur Ragavan bahwa kematian tersebut disebabkan oleh hal yang sama setelah bertemu orang yang sama, yaitu Tulasi. Namun Ragavan malah ketakutan bertemu Tulasi. Dia menutup kasus tersebut dan membiarkan semua menjadi kasus kecelakaan biasa. Malam harinya, Tulasi selalu mengikuti kemanapun Krishna pergi. Hal itu membuat Krishna bingung dengan sikap istrinya itu. Lalu Tulasi menjelaskan bahwa sebenarnya bayi mereka ada bersama mereka. Waktu itu Tulasi mendengar suara dia yang memanggilnya ibu. Tulasi berkata, "Aku ingin melihatmu." Tulasi bertanya, "Kau membunuh mereka semua?" Dia menjawab, "Iya, karena mereka jahat telah memisahkan dia dengan Tulasi. Dia tidak membutuhkan mereka semua. Dia dan Tulasi saja sudah cukup." Mendengar hal itu, Tulasi menangis menyesali perbuatan keluarganya. Semua orang yang ingin dia aborsi sudah mati. Kini hanya Krishna satu-satunya yang tersisa dalam daftar itu. Oleh sebab itu, Tulasi meminta Krishna untuk selalu bersamanya agar dia tidak bisa membunuh Krishna. Krishna bingung dengan apa yang dikatakan Tulasi. Dia hanya berpura-pura percaya agar Tulasi tetap tenang. Keesokan harinya, saat Krishna terbangun dari tidurnya, dia kaget mengetahui Tulasi terjaga sepanjang malam dan selalu memandanginya. Khawatir dengan keadaan Tulasi, Krishna membawanya ke psikiater. Krishna berpikir bahwa Tulasi mengalami halusinasi, mengingat beberapa hari Tulasi kesal karena aborsi dan karena kematian keluarganya. Tulasi menegaskan bahwa dirinya tidak sakit atau gila, dia hanya mengatakan yang sebenarnya dan meminta Krishna percaya terhadapnya. Kekhawatiran Tulasi semakin menjadi. Dia sampai mengambil cuti panjang demi menemani Krishna kemanapun dia pergi. Hal itu membuat Krishna semakin khawatir dengan keadaan Tulasi. Suatu hari Krishna mendapat telepon dan dia buru-buru pergi tanpa memberitahu Tulasi terlebih dahulu. Hal itu membuat Tulasi panik mencarinya.
Tulasi mencoba memanggil Krishna, namun Krishna tak mendengarnya. Lalu Tulasi menelpon Krishna. Krishna menjelaskan bahwa ada masalah di proyek dan dia akan segera kembali, lalu menutup teleponnya. Tulasi mencoba memanggil dia, namun tidak ada jawaban. Tulasi menyadari dia pasti ikut bersama Krishna. Tulasi yang khawatir pergi menyusul Krishna ke proyek. Tulasi mencoba menghubungi Krishna, namun Krishna tidak menjawabnya. Tulasi datang ke kantor polisi untuk menemui Raghavan. Tapi Raghavan malah ketakutan dan bersembunyi melihat Tulasi. Dia takut akan menjadi korban selanjutnya. Tulasi menjelaskan, semua kejadian itu akibat kesalahan keluarganya yang telah mengaborsi anaknya dahulu. Dan mungkin saat ini Krishna sedang dalam bahaya. Tulasi meminta agar polisi mau menolongnya, namun Raghavan yang takut menolaknya dan malah mengusir Tulasi. Sementara setelah sampai di tempat konstruksi, Krishna langsung mengecek semuanya. Terlihat dia selalu memperhatikan Krishna. Saat itu alat berat mengangkut pilar yang akan dipindahkan. Dia mengendalikan benda itu agar menimpa Krishna. Tapi untungnya Tulasi datang dan menyelamatkan Krishna. Namun Krishna menganggap itu hanya kebetulan saja. Di sisi lain, polisi mengingat perkataan Tulasi tentang anaknya. Kini hatinya tergerak dan memutuskan akan membantu Tulasi dan keluarganya. Sedangkan Tulasi membawa Krishna ke kuil, namun Krishna tetap tidak percaya dengan perkataan Tulasi soal dia. Lalu seorang pendeta datang, melihat kesedihan di antara mereka. Pendeta menjelaskan, terkadang kesalahan masa lalu berputar di sekitar kita sebagai karma. Pendeta menyarankan mereka untuk melakukan puja agar mereka terbebas dari dosa. Akhirnya Krishna mau melakukan puja demi Tulasi terbebas dari halusinasinya. Namun malam hari sebelum melakukan puja, Tulasi bermimpi tentang para pendeta yang membakar dia dan membuat putrinya kesakitan. Tulasi terbangun karena mimpi tersebut. Saat itu para pendeta sudah datang, namun Tulasi meminta mereka pergi karena Tulasi tidak jadi melakukan puja. Melihat hal itu, Krishna menjadi heran dengan apa yang dilakukan Tulasi. Tulasi lalu memanggil dia. Komedi putar pun bergerak, sehingga Tulasi menjadi lega. Lanjut cerita, setelah memikirkan perkataan Tulasi, si Raghavan mulai menyelidiki kasus di luar nalar tersebut. Sementara diam-diam Krishna kembali menemui psikiater. Melihat kondisi Tulasi, psikiater menyarankan agar Krishna pergi ke suatu tempat sendirian dan mematikan teleponnya selama 2 hari, dan Tulasi akhirnya akan berhenti panik begitu Krishna kembali dengan selamat. Namun dia mengikuti Krishna dan mendengar percakapan tersebut. Keesokan harinya setelah melakukan investigasi, Raghavan mulai berpikir bahwa apapun yang dikatakan Tulasi adalah benar dan Raghavan pergi menemui Tulasi. Sedangkan Tulasi khawatir karena Krishna pergi dan Tulasi terus mencarinya. Dia mengambil kesempatan ini dan mengikuti Krishna. Tulasi yang panik pergi mencari Krishna menggunakan mobil Krishna, sementara Raghavan sampai di rumah Krishna. Dia melihat pintu rumah terbuka dan sama sekali tidak ada orang di dalam. Raghavan mencari Tulasi di seluruh kota. Tulasi juga kebingungan mencari Krishna ke tempat yang sering dikunjungi oleh Krishna. Namun dia tidak berhasil menemukan Krishna. Ternyata Krishna berada di rumah temannya. Dia juga ada bersamanya. Dia mencoba membunuh Krishna dengan menghimpit Krishna dengan dinding kamarnya. Untungnya Tulasi datang dan menghentikan dia lalu menyentuh tangan dia. Ternyata itu adalah arwah Tulasi karena di jalan Tulasi mengalami kecelakaan. Raghavan berhasil menemukannya dan langsung membawa Tulasi ke rumah sakit. Sedangkan Tulasi masih berusaha menghentikan dia membunuh ayahnya sendiri. Tulasi bahagia, akhirnya dirinya bisa melihat anaknya. Begitu juga dia yang akhirnya merasakan pelukan ibunya. Sedangkan Krishna akhirnya menyadari bahwa yang dikatakan Tulasi adalah benar adanya. Di rumah sakit, para dokter berusaha menyelamatkan Tulasi menggunakan alat kejut. Dan mereka berhasil menyelamatkan Tulasi. Tulasi tersadar dan menangis haru. Akhirnya dia bisa bertemu dengan dia. Lalu dokter berkata kepada Raghavan bahwa dia tidak hanya menyelamatkan satu kehidupan, tapi 2 kehidupan karena Tulasi kini tengah hamil. Raghavan pun senang mendengarnya. Akhirnya dia menjadi janin kembali di dalam tubuh ibunya, membuat karma di dalam keluarganya hilang dan menuju hidup yang lebih baik serta bahagia. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.